Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pesona Global TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas masalah budidaya tanaman jahe emprit ya. Ketika kita tidak punya lahan atau kita bisa memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah kita bisa menggunakan media polybag atau sak bekas seperti saat ini yang ada di depan saya ini. Jadi untuk menanam itu tidak harus di lahan terbuka, di lahan yang banyak, akan tapi bisa kita memaksimalkan di lingkungan sekitar kita untuk bercocok tanam. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bercocok tanam dan memanfaatkan lahan di sekitar kita. Jadi tanaman jahe, khususnya jahe emprit itu cukup adaptasi di berbagai lahan atau di berbagai media seperti yang ada di sini. Seperti ini kan di polybag dan atau bekas sak. Jadi kita lihat cukup subur dan segar batangnya, jadi banyak banget. Nah seperti ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menanam rempah-rempah khususnya jahe emprit ya, seperti ini. Tapi jangan lupa sahabat Pesona Global TV untuk like, komen, dan subscribe agar channel kami lebih berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang positif lainnya. Jadi untuk media tanaman bisa dibuat dari kompos, terus arang sekam, terus tanah. Jadi cukup adaptasi dari berbagai media tanaman. Jadi banyak banget yang bisa digunakan untuk media tanam jahe emprit. Yang sebelah barat itu saya gunakan bekas gergajian sama kompos. Yang sebelah sini saya pakai kotoran hewan, terus satu banding satu yang lainnya saya berikan langsung pada tanah. Nah seperti ini. Jadi perkembangannya bisa dilihat. Nah, bahkan ini bisa diberi tumpang sari cabai atau tanaman-tanaman yang lain. Nah kita bisa memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah kita untuk menanam. Ya, kalau kita menanamnya jumlahnya itu skala banyak, sudah bisa kita hitung berapa untuk hasilnya per polybag atau per sak kita seperti ini. Bisa katakan saja per sak itu bisa kalau maksimal dengan anakan yang baik, dengan pemeliharaan yang baik, bisa dikatakan 1-2 kilo lah, bisa katakan itu. Ketika kita punya 1000 polybag atau 1000 sak, kita tinggal mengalihkan ya, gitu sebagai tanaman jangka menengah, yaitu panennya sekitar 8-9 bulan kita bisa panen. Nah seperti itu, kita bisa digunakan sebagai tanaman jangka menengah ya, sebagai tabungan jangka menengah. Nah seperti itu sahabat Pesona Global TV, bisa kita lihat
perkembangannya seperti ini. Kita lihat lebih dekat, jadi subur. Nah, seperti ini, hijau. Dan untuk perawatannya cukup mudah. Ketika kita tanam di polybag atau di bekas sak, karena untuk pemberian nutrisi itu dan tingkat rumputnya itu agak minim ketika kita berikan di dalam polybag atau sak bekas. Nah, seperti ini. Jadi untuk rumputnya itu bahkan jarang, ada sedikit, tapi kan mudah untuk mencabut. Bahkan untuk memberikan nutrisi atau pemupukan itu juga cukup mudah ketika kita tanam dalam polybag atau sak bekas. Nah, seperti ini. Nah, itu ada cabenya juga lumayan subur. Nah, ini sebentar lagi juga berbuah. Oke, sahabat Pesona Global TV dimanapun Anda berada, mari kita tetap semangat untuk berkebun, semangat untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar rumah kita atau di lingkungan sekitar kita agar menjadi lebih produktif dan banyak memberikan manfaat untuk secara ekonomis untuk kebutuhan keseharian kita. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada terlambatnya untuk selalu memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita untuk lebih produktif dan lebih berkembang. Nah, seperti ini. Kita lihat lebih dekat, itu ini belum maksimal, anaknya itu belum maksimal. Itu sudah mulai tumbuh lagi untuk anakannya. Nah, seperti ini. Itu kita lihat yang besar aja sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu yang baru tumbuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu bahkan masih banyak lagi yang belum tumbuh. Nah, kita bisa manfaatkan di lahan yang teduh, di pinggir-pinggir jalan, di sekitar rumah kita bisa kita tanami dengan media tanam polybag atau sak bekas. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memaksimalkan lahan kita dengan cara yang dan modal yang semurah-murahnya, tapi bisa memberikan hasil yang lebih baik. Nah, seperti ini. Jadi untuk pemupukannya kita bisa manfaatkan apa yang ada di sekitar rumah kita. Kita bisa manfaatkan bekas dari hasil masakan, dari pencucian air beras atau dari pupuk, terus dari kotoran hewan dan lain sebagainya, tergantung dari kreativitas kita. Yang penting kebutuhan nutrisi untuk tanaman itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga
Pesona Global TV bisa berkembang, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk biar bisa memberikan banyak informasi yang positif lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.